Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo terlihat gelisah saat mendengarkan kesaksian dari ART barunya. Di luar dugaan, ternyata Putri Chandrawati ketahuan berbohong saat mengatakan dirinya sedang stres pasca penembakan Brigadir J. Kejadian yang sebenarnya diungkap oleh ART-nya sendiri. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdy Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdy Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Selain saya ada ART lainnya yaitu saudari Tini dan saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdy Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi, Dirianto, dan Om Danson, serta anak-anak dari Bapak Ferdy Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring. Hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdy Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Kesaksian dari ART Sartini ini memberikan keterangan kontradiktif dan tak sesuai dengan apa yang menjadi alibi Putri Chandrawati selama ini. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, juga sempat mengatakan jika Putri Chandrawati adalah otak pembunuhan sesungguhnya. Dalam kesaksian Ferdy Sambo, Putri Chandrawati disebut sempat marah besar kepada dirinya, lantaran dilibatkan dalam skenario pembunuhan ex-ajudan mereka itu. Ferdy Sambo juga mengklaim, istrinya marah besar sebab dirinya tak ingin kasus pelecehan itu diketahui banyak orang, termasuk Kapolri. Dan momen Putri Chandrawati marah itu
terjadi juga di tanggal 9, di mana ART Sartini mengungkap kondisi Putri Chandrawati yang ternyata baik-baik saja. Tadi, apakah salah satu alasan saudara mengatakan kepada Pak Hendra Kurniawan dan kawan-kawan itu terkait dengan peristiwa itu, alasan saudara adalah salah satunya karena ada terkait aib dari istri saudara? Iya. Betul. Tapi saudara mengetahui terhadap dugaan pelecehan itu sendiri dibuat laporan polisinya pada tanggal 9. Pada tanggal 9, iya. Iya. Bukankah itu bertolak belakang dengan konsep yang saudara mau bikin tadi, tidak mau membuka masalah itu, malah membuatnya menjadi laporan polisi? Itulah saya sampaikan, penyesalan saya harus membuat laporan polisi itu. Karena istri saya juga sebenarnya tidak mau itu dibuat. Tapi karena saya percaya diri, karena tidak mungkin ada penyebab kalau tidak ada, tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada penyebab. Betul. Kan saya sudah akuin semua bahwa itu tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah di Magelang, kan begitu. Iya. Maksud saya begini, artinya alasan untuk menghindari aib itu sebenarnya sudah tidak valid lagi setelah tanggal 9. Itu pendapat Anda. Maksud saya begitu, karena Anda melaporkannya tanggal 9. Saya kan sudah sampaikan, di tanggal 8 malam, tanpa seizin istri saya sudah menceritakan ada kejadian pelecehan di Duren 3. Begitu ya. Tanggal 9 pagi, saya sampaikan ke istri saya, marah, kenapa harus saya dibawa-bawa? Tapi saya bilang, saya nggak mungkin lagi nyabut berita acara. Ya. Nggak mungkin saya tarik semua. Ya sudah, saya jalanin aja, saya tanggung jawab. Oke. Dalam sidang kali ini, sebuah keterangan disampaikan oleh ART baru dari Ferdy Sambo yang bernama Sartini. Berbeda dengan keterangan saksi lain, Sartini memiliki pandangannya sendiri atas peristiwa yang terjadi di antara Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan para ajudannya. Sayangnya, Sartini tidak dapat menghadiri sidang secara langsung untuk menjelaskan kesaksiannya. Pada akhirnya, kesaksian dari Sartini kemudian dibacakan oleh jaksa penuntut umum di tengah sidang. Sartini kemudian menjelaskan bagaimana kondisi Putri Chandrawati di saat pertama kali Sartini bertemu Putri Chandrawati pasca tragedi pembunuhan Brigadir J. Disebutkan bahwa kondisi Putri Chandrawati terlihat baik-baik saja karena masih sempat untuk menjelaskan pekerjaan ART kepada dirinya. Hal ini kemudian menimbulkan suatu kejanggalan tentang keterangan dari ART lain dan para ajudan dengan Sartini yang sangat kontradiktif.